Duduk siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5C? Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, ayo ketua kelasnya, siapa di sini ketua kelasnya? Oke, Rani, coba dipimpin untuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba dilihat teman yang di setiap kelompoknya, ada yang nggak masuk nggak? Siapa yang nggak masuk hari ini? Rahel, Rahelnya kemana? Apa? Sakit. Kemudian ada lagi? Zahid, Zahid kemana? Apa? Nggak tahu? Atau sakit? Sakit. Arya juga. Kemana Arya? Sakit katanya. Sakit. Ada lagi? Rafa. Kemana Rafa? Nggak tahu. Alfa ya? Alfa ya? Iya, Alfanya Alfa ya? Oh, kata keterangan? Tidak ada keterangan? Oke. Nah, buat teman-teman kita yang hari ini sakit, kita doakan agar cepat sembuh. Amin. Biar bisa kembali lagi ke sekolah dan belajar bersama-sama Anda. Untuk anak-anak ibu, apabila nanti ke depannya ada kendala untuk tidak masuk ke sekolah atau tidak hadir, maka sebaiknya memberikan keterangan bisa dari WhatsApp atau melalui surat ya. Jangan sampai tidak ada keterangan sama sekali. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita nyanyi dulu lagu Hari Merdeka. Coba berdiri semuanya ngadep ke ibu ya. Berdiri semuanya ngadep ke ibu. Tangannya di kepal. Ngadepnya ke ibu, bukan ke tembok sana ya. Ke sini, ke depan, ke depan. Ngadep ke layar proyektor ibu. Oke, kita nyanyi bareng dengan suara yang lantang. Nyanyi bareng.
Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, boleh duduk kembali anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan kelas dengan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan, kita punya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang pertama. Bentar, nggak kelihatan. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai teman serta guru. Yang kedua, aktif bertanya dan berpendapat dengan sopan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Ataupun mau berpendapat, silakan angkat tangannya. Nanti ibu persilakan anak-anak ibu untuk bicara, dan bicaralah dengan bahasa yang sopan ya. Sampai sini paham? Oke. Yang ketiga, mendengarkan saat teman atau guru bicara. Misal ibu lagi bicara di depan, silahkan didengarkan ya, dipasang telinganya. Atau enggak temennya lagi berpendapat atau berpresentasi ke depan, silahkan didengarkan ya. Kemudian datang tepat waktu dan mengikuti pembelajaran dengan disiplin. Nah tadi untuk waktunya tadi kurang disiplin ya, karena apa, istirahatnya jam berapa, masuknya jam berapa. Kemudian ini untuk pembelajaran ibu, tolong waktunya jika ibu suruh kumpul, dikumpulkan. Jika ibu suruh kerjakan, silahkan digunakan waktunya di sebaik-baiknya ya. Oke? Kemudian yang kelima, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nanti kalian ibu kasih tugas, itu ada kelompoknya masing-masing, kalian kerjakan tugasnya bersama. Jangan hanya membebankan satu tugas kepada satu temannya. Paham? Oke. Yang keenam, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, untuk kelasnya silakan dijaga. Nanti di akhir pembelajaran boleh sampah-sampahnya untuk dibuang ke tempat sampahnya ya. Kemudian yang ketujuh, bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Dan yang terakhir, menjaga sikap positif, semangat, dan percaya diri. Sepakat nggak untuk kesepakatan kelas ini? Sepakat. Ada nggak sepakat? Nggak ada. Berarti sepakat semua ya? Oke. Nah, habis olahraga, udah makan. Sebelum belajar kita ice breaking dulu ya, biar nggak lesu. Nah, Lucy udah lesu? Ya. Ayo, berdiri dulu semuanya. Silakan ngadep ke ibu. Gerakannya diikuti ya pada gambar atau video di depan ya. Oke. Three, four. 1, 2, 3, 4. Touch your toes and arms up high, down low, up high, warm up. Ready, go! We are the team. We are together. We are the team. Say it loud, say it from. We are the team. Hey, we are together. Hey, say it loud, say it from. 1, 2, 3, go team! Up, 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 side to side, to side, to side. Up, 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 up. Ready? Up, 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 side to side, to side, to side. Up, 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 up. Ready? Sekali
Stretch to the right. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. To side, to side, to side, to side. We are the team. Hey, we are together. We are the team. Hey, say it loud, say it proud. We are the team. Hey, we are together. We are the team. Hey, say it proud. 1, 2, 3, go team. Up, 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 side to side, to side, to side. Up, 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 up. Ready? Ready. Up, 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 side to side, to side, to side. Up, 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 up. Ready. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh duduk dengan tenang ya. Nah, hari ini coba dibuka dulu untuk buku pembelajaran IPAS-nya. Buku pembelajaran IPAS. Buku tulisnya ya. Buka aja buku tulisnya. Ya, IPAS. Ya, latihan IPAS. Dikeluarkan bukunya. Alat tulisnya boleh dikeluarkan. Ini mana bukunya? Bukumu mana? Mana bukunya? Oke. Sudah ya? Nah, hari ini kita belajar mata. Halo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, perhatikan ibu ke depan ya. Jangan ada yang sibuk masing-masing. Perhatikan ibu dan dengarkan ibu. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS mengenai jenis-jenis kebutuhan masyarakat. Ada itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau masih bingung, kita belajarnya hari ini, oke? Nah, sebelumnya, pertemuan kemarin, Ibu sudah menjelaskan atau menerangkan materi tentang kebutuhan dan keinginan. Nah, hari ini kita, materi selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan masyarakat. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu, apa saja kebutuhan yang kalian gunakan setiap hari? Oke, siapa? Fidan. Baju, apa lagi? Oke, makanan. Ada yang lain? Celana, air minum, buku, sandal. Ada lagi yang lain? Sepatu. Oke, good. Topi. Nah, benda-benda atau kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi itu merupakan kebutuhan, tapi apakah semua kebutuhan itu sama pentingnya? Aduh, ada yang bisa jawab? Apakah semua kebutuhan yang kalian sebutkan tadi, apakah sama pentingnya? Apa? Sama pentingnya atau enggak sama? Ya, jawabnya sama pentingnya atau tidak sama pentingnya? Coba, yang sama pentingnya angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang yang menjawab sama pentingnya. Coba, yang menganggap tidak sama pentingnya, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama ya? Ada yang nggak angkat tangan? Masih bingung? Oke, Ibu jelaskan ya kalau masih bingung. Misal, Ibu itu punya, nah, uang Ibu 10.000 nih. Ibu punya uang 10.000. Kemudian kebutuhan Ibu punya apa ya? Bentar.
ibu punya air minum dan makanan. Makanan ibu misalnya Indomie. Nah, kemudian di kolom komentar ya kalau mau latih. Nah, kemudian ibu tadi punya uang seberapa? 10.000. Kemudian ibu kebutuhan pertama ibu mau beli minum dan makanan. Harganya 5.000 misalnya. Kemudian kebutuhan ibu yang kedua, ibu mau beli laptop. Harganya misalnya 2 juta. Nah, harga laptop ibu 2 juta. Kemudian anggap aja ya, jam tangan ibu ini. Nah, jam tangan ibu ini jam tangan mewah ya. Misalnya harganya 70 juta. Nah, 70 juta. Besar nggak harga 70 juta itu? Besar kan? Nah, ibu tanya, dengan uang ibu yang terbatas ini, dengan uang ibu hanya 10.000 ini, kira-kira kebutuhan pertama sekali yang mau ibu beli itu apa? Makanan. Ada yang mau beli laptop dengan uang 10.000? Enggak. Atau ada yang beli jam tangan mewah 70 juta? Enggak ada. Makanan ya, coba yang pilih makanan. Siapa? Oke, makanan semua ya. Nah, sekarang ibu tanya, kenapa milihnya makanan? Apa? Coba Amar. Biar apa tadi? Tidak lapar. Kemudian apa lagi? Apa? Kak Devi? Tadi banyak yang ngomong. Kalau barengan banyak yang ngomong. Coba, siapa yang bisa angkat tangan? Supaya tidak lapar. Apa fungsi kamu makan? Apa Fidan? Biar kenyang. Biar kenyang. Oke. Biar nggak lesu. Biar bisa melakukan aktivitas sebaik-baiknya. Biar nggak lesu, Bu. Ya, betul ya. Nah, kemudian jika ibu ada uang ya, uang lebih banyak lagi, misalnya kebutuhan kedua yang ibu mau beli itu apa? Yang boleh ibu beli? Apa? Laptop. Ada yang milih jam tangan? Nggak ada. Kenapa laptop? Apa? Karena apa? Karena dibutuhkan. Iya, ada lagi yang lain? Untuk belajar. Iya. Untuk bekerja. Iya, benar. Untuk ibu misalnya buat video pembelajaran untuk anak-anak ibu. Untuk ibu memasukkan nilai. Untuk ibu buat soal. Ini sangat ibu butuhkan untuk menunjang kerja ibu. Kemudian kebutuhan terakhir yang boleh ibu beli itu apa? Jika ibu ada uang banyak lagi. Ini loh, nggak ada, ibu tadi nggak ada kebutuhan ibu, nggak ada rumah tadi. Ibu adanya makanan, minuman, laptop sama jam. Jadi yang terakhir yang boleh ibu beli apa? Jam. Oke. Jam ini karena dia bersifat mewah, jadi ibu mendahulukan membelikan apa dulu? Makanan dulu. Kenapa kita harus membedakan setiap kebutuhan itu? Karena pertama, kita punya uang terbatas. Uang kita terbatas dan juga kebutuhan kita itu tidak terbatas. Nah, kayak tadi, uang ibu terbatas cuma 10.000, sedangkan kebutuhan ibu itu banyak. Maka kita harus membedakan atau memprioritaskan benda-benda apa dulu atau kebutuhan yang benar-benar mendesak atau yang paling mendasar. Sampai sini paham? Oke, paham ya? Ibu lanjutkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini itu ada dua ya. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis kebutuhan masyarakat, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier dengan tepat. Nah, nanti ibu kasih video, kalian amati video itu, kemudian kalian analisis jenis-jenis kebutuhannya. Nanti ibu tanya ya per video. Nanti ibu tanya. Kemudian melalui penugasan berbasis problem based learning atau problem based learning itu studi kasus ya, peserta didik mampu mengevaluasi skala prioritas kebutuhan hidup dalam studi kasus nyata dengan benar. Nanti ibu kasih LKPD, kalian secara berkelompok silakan memecahkan masalah yang ada pada lembar jawaban kalian secara berkelompok. Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya?
Tidak. Oke, kalau tidak Ibu lanjut. Nah, silakan disimak ya ini video, nanti Ibu tanya. Oke. Disimak ya. Coba. Duduk siap. Siap. Pandangannya kemana nih? Lihat. Pandangannya kemana kalau Ibu mau lihat muter video? Ke depan ya. Wait. Kebutuhan. Kamu kenapa, Tina? Kelihatan lemas sekali. Iya, aku tadi nggak sarapan. Hai teman kece, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Tina? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Ya betul, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Makanan dan minuman adalah contoh kebutuhan manusia. Tidak hanya makanan dan minuman, kebutuhan manusia masih ada banyak lagi. Yuk kita belajar lebih lanjut. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan primer adalah papan atau tempat tinggal, pangan atau makanan, dan sandang atau pakaian. Yang kedua adalah Oke, kebutuhan yang pertama tadi apa? Kebutuhan apa namanya? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling mendasar lah, yang paling kita utamakan dari kebutuhan yang lain. Coba setelah lihat video tadi, contoh kebutuhan primer tadi apa? Coba apa? Kemudian makanan, kemudian rumah. Oke, pakaian juga. Ya, ada rumah, makanan, pakaian, dan yang lain ya. Kemudian lanjut, nonton lagi. kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan. Kebutuhan sekunder ini bisa ditunda sampai kebutuhan primer berhasil dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah ponsel, televisi, atau sepeda. Yang ketiga, Oke, yang kedua tadi ada kebutuhan apa? Ibu bukan nanya contohnya, Ibu nanya yang kedua tadi ada kebutuhan apa? Sekunder. Kebutuhan sekunder disebut juga dengan kebutuhan apa? Kebutuhan pelengkap. Ya, kata lain dari kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap itu boleh dibeli setelah kebutuhan primer terpenuhi. Paham nggak maksudnya? Jika kalian sudah beli makanan atau beli rumah, atau juga beli baju, kalau udah pakai baju, udah beli makanan, kalian boleh melengkapi kebutuhan kalian yang selanjutnya, yaitu kebutuhan sekunder atau pelengkap. Contoh kebutuhan sekunder tadi apa? Sepeda, kemudian TV, televisi, HP. Oke, bagus, laptop. Lanjut ya. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ada setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya, kebutuhan tersier bertujuan untuk menaikkan. Lanjut ya. Atau status sosial seseorang. Karena itu, kebutuhan tersier termasuk kebutuhan mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda loh. Oke, kebutuhan ketiga tadi apa? Tersier. Contohnya? Coba jangan barengan. Angkat tangan, angkat tangannya. Apa ya? Saripudin. Pesawat. Kemudian apa, Rizky? Mobil. Kelompok ini apa? Jam tangan mewah. Ini perhiasan mewah. Ini kapal. Kapal apa? Kapal pesiar. Kapal. Ini apa? Apa? Kolam renang pribadi. Oke, baik. Good. Nah, sampai sini paham nggak? Apa saja tadi kebutuhan manusia? Ada 3. Yang pertama apa? Primer. Yang kedua? Oke, yang ketiga? Tersier. Good. Mati lampu ini, jadi kita nggak bisa lihat. Ini Ibu ada games, cuman nggak bisa Ibu putar karena
Mati lampu ya. Ibu nggak bisa putar jadinya. Nah, Ibu juga punya studi kasus. Studi kasusnya cerita. Oke, nggak bisa Ibu putar juga ini. Coba Ibu cerita aja ya, kalian denger ya. Didengerin ya, karena ini untuk gambarnya nggak bisa kalian lihat di depan, jadi ini Ibu pakai suara. Silakan kalian dengar ya. Didengarin, kalau nggak didengar nanti meleng dikit, nggak paham nanti dengan ceritanya. Di sini contoh ceritanya itu dilema Pak Rahmat, kebutuhan atau keinginan. Oke, silakan didengarkan. Dilema Pak Rahmat, kebutuhan atau keinginan. Di desa Sukamaju yang kini mulai ramai dengan bangunan-bangunan baru, hiduplah Pak Rahmat. Ia adalah seorang petani yang rajin bekerja di sawahnya setiap hari dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Meskipun desa berkembang pesat, Pak Rahmat tetap setia mengolah tanahnya demi menghidupi keluarga tercinta. Tahun ajaran baru akan segera tiba dalam hitungan minggu. Laras, anak perempuan Pak Rahmat yang sebentar lagi naik kelas 5, memandati seragam sekolahnya di depan cermin. Seragam itu sudah terlihat kusam dan lengannya sudah menggantung karena tubuh Laras yang semakin tinggi. Di teras rumah, Bagas, kakak Laras, sedang asyik melihat brosur toko elektronik. Ia sangat mendambakan sebuah gawai atau smartphone terbaru. Bagas membayangkan betapa serunya bisa bermain game daring bersama teman-temannya tanpa mengalami kendala teknis atau lag. Sementara itu, di bagian belakang rumah, Ibu Sari sedang mengucek tumpukan pakaian yang sangat banyak. Ia sering mengeluh punggungnya pegal karena harus mencuci secara manual setiap hari. Di dalam hatinya, Ibu Sari sangat mendambakan sebuah mesin cuci otomatis agar pekerjaannya menjadi lebih ringan. Malam harinya, Pak Rahmat duduk sendirian di meja makan. Di hadapannya, terdapat celengan bambu yang baru saja ia bongkar dan tumpukan uang kertas yang ia susun rapi. Ia menghitung setiap lembar uang tabungan hasil panennya dengan sangat teliti. Ibu Sari datang mendekat dan duduk di samping suaminya. Pak, jangan lupa kita harus membayar cicilan motor bulan ini dan membeli stok beras untuk 1 bulan ke depan. Bisik Ibu Sari pelan sambil menyodorkan kertas tagihan. Pak Rahmat hanya mengangguk sambil menarik napas panjang. Tiba-tiba Laras datang menghampiri mereka sambil membawa seragam sekolahnya yang sudah kekecilan. Bapak, apakah Laras boleh punya seragam baru? Seragam ini sudah sempit sekali dan Laras malu kalau harus memakainya ke sekolah nanti, tanya Laras dengan suara lembut. Belum sempat Pak Rahmat menjawab Laras, Bagas ikut masuk ke ruang makan dengan membawa brosur gawainya. Pak, kalau ada sisa uang, Bagas ingin sekali HP ini. Teman-teman bilang ini sangat bagus untuk belajar kelompok dan mengerjakan tugas sekolah juga, ujar Bagas meyakinkan ayahnya. Ibu Sari hanya diam, ia teringat kembali pada mesin cuci idamannya yang bisa meringankan beban kerjanya setiap hari. Namun, ia juga tahu bahwa kebutuhan anak-anak dan cicilan motor adalah hal yang mendesak. Suasana di meja makan menjadi sunyi, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Pak Rahmat menatap daftar catatan di atas kertasnya. Beras, seragam baru, cicilan motor, gawai, dan mesin cuci. Jumlah angka di kertas itu jauh lebih besar daripada jumlah uang yang ada di mejanya. Dengan uang tabungan yang terbatas, Pak Rahmat harus memutar otak agar seluruh kebutuhan keluarganya dapat tercukupi tanpa harus berutang terlalu banyak. Ayo bantu Pak Rahmat menyelesaikan masalahnya. Oke, Ibu tanya ya. Ada berapa tokoh dalam cerita tadi? Oke, Ibu Sari 1. Pak Rahmat. Anaknya Laras. Kemudian? Siapa? Bagas. Oke. Pak Rahmat tadi tuh kebutuhannya apa? Cicilan motor 1. Kemudian? Beli beras, bener ya, Amar. Nah, apa Pak Rahmat tadi kebutuhannya? Pertama, cicilan motor sama beli beras. Kemudian, Ibu Sari, istrinya tadi mau apa? Mesin cuci. Kemudian yang ketiga, Laras, anaknya yang perempuan. Ya, seragam sekolah. Kemudian yang keempat ada Bagas. Bagas pengen apa? HP baru. HP-nya untuk apa? Iya, dia alasan untuk orang tuanya ngerjain tugas, tapi nyatanya ia untuk main game online. Oke, itu jangan ditiru ya, perbuatan jangan
Keliru. Nah, uang Pak Rahmat itu terbatas. Nah, uangnya terbatas. Maka kebutuhan apa dulu yang harus dia beli? Yang paling mendesak? Beras. Ya, ini kalian kerjakan di LKPD. LKPD itu ada studi kasus tentang Pak Rahmat. Kalian jawab ya, berdasarkan ceritanya Pak Rahmat. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD ini ada soal lumayan kalau dikerjakan sendiri itu berat, tapi jika dikerjakan bersama itu akan terasa ringan. Coba. Nah, udah hidup nih. Bentar ya. Nah, Ibu jelasin dulu nih. Di sini kan ada LKPD. Nah, LKPD Ibu ada 3 lembar. 3 lembar. Nah, di bagian pertama ini silakan kalian tuliskan nama kelompok. Nama kelompok itu namanya ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, 4, 5, dan 6. Kalian tulis nama kelompok kalian, apakah 1 atau apakah 2 dan seterusnya. Kemudian nama anggota kelompok. Nah, ini tadi ceritanya, tapi kan paham kan dengan cerita tadi? Apa mau diputar? Putar ulang. Putar ulang. Disimak tapi ya. Jangan gak disimak. Kalau udah disimak berarti paham nanti ya dengan cerita yang di LKPD karena ini sama. Didengarkan, coba. Duduk siap. Siap. Hadapan ke depan. Coba Ibu lihat mana hadapannya. Ke depan nggak nih yang di belakang? Kelompok 6. Udah ya. Didengerin. Gambarnya itu ada. Pak Rahmat, kebutuhan atau keinginan. Di desa Sukamaju yang kini mulai ramai dengan bangunan-bangunan baru, hiduplah Pak Rahmat. Ia adalah seorang petani yang rajin bekerja di sawahnya setiap hari dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Meskipun desa berkembang pesat, Pak Rahmat tetap setia mengolah tanahnya demi menghidupi keluarga tercinta. Tahun ajaran baru akan segera tiba dalam hitungan minggu. Laras, anak perempuan Pak Rahmat yang sebentar lagi naik ke kelas 5, memadani seragam sekolahnya di depan cermin. Seragam itu sudah terlihat kusam dan lengannya sudah menggantung karena tubuh Laras yang semakin tinggi. Di teras rumah, Bagas, kakak Laras, sedang asyik melihat brosur toko elektronik. Ia sangat mendambakan sebuah gawai atau smartphone terbaru. Bagas membayangkan betapa serunya bisa bermain game daring bersama teman-temannya tanpa mengalami kendala teknis atau lag. Sementara itu, di bagian belakang rumah, Ibu Sari sedang mengucek tumpukan pakaian yang sangat banyak. Ia sering mengeluh punggungnya pegal karena harus mencuci secara manual setiap hari. Di dalam hatinya, Ibu Sari sangat mendambakan sebuah mesin cuci otomatis agar pekerjaannya menjadi lebih ringan. Malam harinya, Pak Rahmat duduk sendirian di meja makan. Di hadapannya, terdapat celengan bambu yang baru saja ia bongkar dan tumpukan uang kertas yang ia susun rapi. Ia menghitung setiap lembar uang tabungan hasil panennya dengan sangat teliti. Ibu Sari datang mendekat dan duduk di samping suaminya. Pak, jangan lupa kita harus membayar cicilan motor bulan ini dan membeli stok beras untuk 1 bulan ke depan. Bisik Ibu Sari pelan sambil menyodorkan kertas tagihan. Pak Rahmat hanya mengangguk sambil menarik napas panjang. Tiba-tiba Laras datang menghampiri mereka sambil membawa seragam sekolahnya yang sudah kekecilan. Bapak, apakah Laras boleh punya seragam baru? Seragam ini sudah sempit sekali dan Laras malu kalau harus memakainya ke sekolah nanti, tanya Laras dengan suara lembut. Belum sempat Pak Rahmat menjawab Laras, Bagas ikut masuk ke ruang makan dengan membawa brosur gawainya. Pak, kalau ada sisa uang, Bagas ingin sekali HP ini. Teman-teman bilang ini sangat bagus untuk belajar kelompok dan mengerjakan tugas sekolah juga, ujar Bagas meyakinkan ayahnya. Ibu Sari hanya diam, ia teringat kembali pada mesin cuci idamannya yang bisa meringankan beban kerjanya setiap hari. Namun, ia juga tahu bahwa kebutuhan anak-anak dan cicilan motor adalah hal yang mendesak. Suasana di meja makan menjadi sunyi, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar.
Pak Rahmat menatap daftar catatan di atas kertasnya. Beras, seragam baru, cicilan motor, gawai, dan mesin cuci. Jumlah angka di kertas itu jauh lebih besar daripada jumlah uang yang ada di mejanya. Dengan uang tabungan yang terbatas, Pak Rahmat harus memutar otak agar seluruh kebutuhan keluarganya dapat tercukupi tanpa harus berutang terlalu banyak. Ayo bantu Pak Rahmat menyelesaikan masalahnya. Oke. Udah nontonnya? Sudah paham? 2 kali ini Bu putar. Udah paham ya? Oke, kita lanjut. Bentar. Nah, di sini kalian ada tugas kelompok ya, mengerjakan LKPD. Jika tadi masih ada yang ada yang ketinggalan misalnya. Nah, di sini ada LKPD ini Ibu sediakan lagi ceritanya. Ibu sediakan lagi cerita tentang Pak Rahmat tadi. Ini ceritanya. Kemudian ada soal nomor 1. Ini soalnya kalian baca yang ini ya, atau dengar yang cerita Pak Rahmat tadi. Itu kalian jawab soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tugasnya kelompok. Waktu pengerjaan 20 menit. Tapi di awal ini jangan lupa ada identitas nama kelompok ya, ditulis ya. Oke, Ibu bagikan ya. Boleh dibuka nak, ininya, klipnya boleh dibuka biar bisa bareng-bareng. Ada yang nulis nama kelompoknya, ada yang baca. Nih, misal buka ya. Biar cepet. Nih. Baca dulu ceritanya, baru bisa jawab pertanyaannya. Nih. Ini nama kelompoknya, kelompok 6. Apa? Iya. Nih. Silahkan dikerjakan, yang kerja itu tangannya ya. Sama mulutnya boleh untuk berdiskusi. Waktu pengerjaan 20 menit. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Coba tulis nama kelompoknya, nak. Ayo, jangan banyak main-mainnya. Nanti ini nggak selesai. Nah, udah. Ini. Jangan banyak main ya. Iya, nanti Bu suruh maju ke depan. Waktunya bukan 30 tapi 20 menit. Itu nah. Apa? Iya, itu waktunya. Kalau udah 0 kita presentasi. Iya, ini bagi nah. Nah, coba dibaca. Nah, apa? Ya, kalian tugasnya bukan hanya menulis nama saja, tapi barengan ngerjain soalnya. Barengan ngerjain soalnya, jangan.
Nih, ini kelompoknya, ini kelompok 1 nih. Barengan, Rasya. Raska, Bu. Iya, Raska. Jangan dioper ke temennya baca itu soalnya. Nah, udah kok, dibaca dulu. Ini belum. Nggak boleh dewan, kerjanya bareng. Ini nilainya bukan hanya untuk Raska, tapi berapa nih? 1, 2, 3, 4. Untuk 4. Kalau Raska yang ngerjain berarti nilainya hanya untuk Raska aja. Yang lain nggak dapat nilai. Ini jangan rebutan. Barengan terus sini. Sini barengan. Ini diskusi loh. Iya, diskusi. Nah, yang lain bantu. Nanti nilainya yang ngerjain aja yang dapat nilai. Nah, ini bantu ini. Siapa? Namamu siapa? Fahri Anugrah ya? Iya. Ayo ini dibaca. Nah, ini udah dijelasin tadi apa kebutuhan primer yang paling dasar dari cerita Pak Rahmat. Nah, tulis. Ini nama kelompoknya mana? Tulis. Ayo jangan banyak bercerita yang nggak jelas. Mana? Syarifudin, barengan. Yang kerja 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cuma 1 berarti nilainya hanya untuk 1 orang. Mana? Kalau diam dulu. Kalau udah selesai berarti tugasnya sudah selesai. Ini belum selesai tugasnya. Kerjain bareng-bareng. Kalau mau nilai. Kalau nggak mau nilai mudah. Ibu tinggal merem aja nanti. Amar, mana? Amar nggak bantu itu main. Sini mainannya. Sini dulu mainan Amar sini. Sini, ayo. Oh iya sini dulu mainannya. Nah, kerjain dulu tugasnya, mainnya nanti. Waktu 14 menit lagi ya. Iya, ini nama aja. Dah, selebihnya bantuin temannya ini ngerjain soal itu masih banyak. Nah, berarti apa? Dibantu, bantu. Ayo jangan berantem, ini bukan pertandingan ring. Apa? Kelompoknya ini, Bu. Iya, kelompok 2. Betul. Bukannya ke nama DP. Ini nama kelompok ini, kelompok 2. Bikin DP boleh tahu? Jangan nggak bikin dewa, ini udah bener kelompok 2. Nama anggotanya udah bener. Bener. Jam tangan mana? Dilihat ya, ceritanya bukan berdasarkan cerita ibu, tapi cerita yang ada di dalam teks ini. Cerita Pak Rahmat. Pak Rahmat tadi nggak ada jam tangan mewah. Ayo, Pak Rahmat tadi apa kebutuhannya? Beras. Makanan. Apa? Nggak ada rumah. Coba dibaca lagi. Dibaca lagi. Rumah tadi contoh punya ibu. Baca lagi, ayo. Ya. Ini tadi coba dengerin diskusi dari Amar. Nah, kemudian apa lagi? Nah. Kira-kira
dengan uang yang terbatas tadi, apa dulu yang perlu dibeli? Beras. Yang kedua, nah, terus, nah, itu tahu urutannya. Ya, prioritas pertama itu yang pertama. Berarti yang kedua tadi apa yang kamu sebut tadi? Yang kedua yang kamu sebut tadi berurutan. Nah, tulis ini. Ayo, tadi benda atau kebutuhannya apa saja? Apa? Ini diskusi ini jangan ngotoi-ngotoi. Oh, berarti nilainya hanya untuk Rafani ya? Nilainya hanya untuk Rafani. Nah, mana coba? Oh, coba ibu lihat dulu. Apa? Yo, 2 menit. Ibu punya ini soal. Apa? Dibaca. Kamu koreksi berarti ini benar gak? Coba. Salah ini salah. Nah, kenapa salah? Ini ingat ini kan ada tempat tinggal. Ini kan berdasarkan cerita Pak Rahmat, bukan cerita Ibu. Cerita Pak Rahmat tadi apa kebutuhan primernya? Cerita Pak Rahmat, bukan cerita Ibu loh. Berdasarkan cerita yang di sini nah. Ibu Pak Rahmat tadi. Waktunya 11 menit lagi ya. Coba Ibu lihat yang ini. Oke. Beras. Ini oke, prioritas utama beras. Seragam sekolah, bayaran cicil. Ini kok kosong di sini? Kira-kira cicilan motor di mana? Di sini. Nah, di sini. Nah, ini jawab ini yang belum terjawab. Coba lihat. Pak Rahmat tadi ada mau beli motor ya? Hah? Motor atau cicilan? Jangan lihat gambarnya nak. Coba dibaca lagi. Ini dibaca lagi nih ceritanya. Apa saja sih tadi yang kalian dengar dong? Ibu putar tadi nak. Apa saja kebutuhan Pak Rahmat tadi? Beras, seragam, HP, mesin cuci, cicilan motor, bukan motor, cicilan motor. Rumah ada nggak Pak Rahmat mau beli rumah tadi? Nggak ada. Ayo diperbaiki berdasarkan cerita Pak Rahmat ya. Ini bukan motor, tadi apa? Cicilan motor. Ibu, budaya apa yang nama Tuh, nanti orang tuanya marah. Dicatat malaikat nanti. Ayo. Mana? Coba ini. Kalian itu bahas ini ya, jangan bahas orang tua. Orang tua kalian lagi kerja. Mana? Budaya nggak nyawa bu. Jawab. Berarti nilai apa? Dia sama bu. Iya, benar. No. Ceritanya berdasarkan cerita Pak Rahmat. Ini cerita yang ada. Tadi Pak Rahmat butuh kebutuhannya apa saja? Itu baru HP, terus apa? Seragam, mesin cuci, beras. Nah itu. Lagi dihapus nak. Iya lagi dihapus. Tunggu. Tunggu dulu nak. Barengan ya. Ayo Fidan. Coba kelompok ini, kelompok 6, mana hasilnya? Ibu lihat. Mengapa kita harus membedakan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Kenapa? Tadi Ibu ada jelasin di awal pembelajaran, karena uang banyak. Uang itu terbatas. Uang terbatas, sedangkan kebutuhan itu terbatas atau tidak terbatas. Nah, itulah kenapa kita harus membedakan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Coba Ibu lihat lagi. Ini Pak Rahmat tadi mau beli motor atau cicilan motor? Nah, cicilan motor, bukan motor ya. Bukan aku.
Coba dicek lagi, kira-kira cicilan motor itu kebutuhan paling mewah nggak? Ayo, Kak Davi. Kavi. Tiga, ibu nanya dulu. Kira-kira cicilan motor itu kebutuhan paling mewah ya? Enggak. Nah, terus kenapa kalian taruh di kebutuhan paling mewah? Nah, coba dilihat lagi jawabannya. Motor bukan. Hah? Motor? Cicilan motor bukan motor. Ini berdasarkan cerita Pak Rahmat ya. Oke, dosa sapi. Cicilan motor kira-kira taruh di mana? Cicilan motor ini pohon. Nah, ini benar ini. Bukan skuter. Ibu ya. Apa? Motor cicilan motor. Betul. Itu tahu. Nah, ibu main itu. Nanti dulu. Kerja kelompok. Gak ada main ini. Ayo kerja kelompok. Apa? Mana ya? Kenapa kita harus membedakan ibu sama dia? Kenapa coba? Itu yang paling dibutuhkan. Nah, bukan dapur itu hanya untuk kesenangan saja. Oke, boleh ditulis. Nah, waktunya 6 menit lagi ya. Habis itu presentasi. Mana Fahri? Fahri cek. Iya. Mana Ibu lihat. Ini Bu yang punya cuti nih. Kasian ibu ya Bu. Tidak, benar ini. Benar. Patah pinggang Bu. Ini Bu. Tidak lah, kan bisa. Ibu biasa nyuci pakai tangan nggak patah pinggang? Nah, Tahu dari jajan. coba Ibu lihat nih. Oke, good. Ini motor atau cicilan motor kebutuhan Pak Rahmat tadi. Dia mau beli motor atau cicilan motor? Cicilan motor. Artinya cicilan motor itu uang yang motornya harus dibayar. Bukan motor ya, cicilan motor. Cicilan motornya. Apa? Sudah? Bentar ya, satu-satu ya. Nomor 1 coba. Nomor 1 diskusikan lagi. Apa masalah Pak Rahmat? Yang ditanya masalahnya nak. Bukan kebutuhan apa yang mau ia beli. Ini benar. Ini ya good. Nomor 1 perbaiki ya. 1 perbaiki. Masalah sudah nih. Cicilan motor. Rumah. Good. Ini nomor 2, coba dibaca lagi. Ibu ingin membeli mesin cuci baru, tetapi uang keluarga Pak Rahmat sedang terbatas. Menurutku, apakah mesin cuci harus dibeli sekarang atau ditunda? Nah, ini no. Jawab, ditunda atau harus dibeli sekarang? Lalu alasannya apa? Nah, kalau ditunda alasannya apa? Jadi nak beli apa, Bu? Jawab dulu pertanyaan ini, nak. Nah, apakah ia harus membeli cuci motor atau bisa ditunda? Ya. Ya, itu lah pokoknya. Ya. Nah, ini nomor 2 perbaiki sama nomor 1, nak. Nomor 1 perbaiki. Apa? Fungsi ketua kelompok tuh apa? Apa? Fungsi ketua Waktu kelompok. kelompok kamu menjaga ini agar kerja kelompok. Nah, itu fungsimu. Apa? Apa? Ya, sedikit mendesak. Betul. Mana? Nih. Rahmat ingin membeli HP baru untuk anaknya, namun uangnya terbatas dan ia belum membeli beras serta seragam sekolah. Menurutmu apa yang akan terjadi jika Pak Rahmat memilih membeli HP terlebih dahulu? Nah, kira-kira. Halo, duduk siap. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
kerjain, oke? Miau. Waktunya 2 menit lagi. Mereka akan kelaparan. Nah, itu nah benar jawabannya. Coba kelompok mana yang sudah selesai angkat tangannya? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kelompok ya. Sudah? Coba Ibu lihat yang ini. Nah, ini belum ini. Iya kamu. Ini apa Bu? Ini apa Bu? Nah, coba dibaca, diskusikan bareng temennya jawabannya. Masih ada waktu 1 menit. Apa? Apa? Nanti ya istirahatnya. Hah? Apa padas? Pada Bu, pada ini situasi. Pada situasi keuangan. Iya, Pak Rahmat keuangannya terbatas. Udah, itu aja. Salah, diperbaiki. Kurang tepat. Udah. Pak Rahmat sedang pada situasi keuangan yang terbatas. Tambah aja yang terbatas. Halo. Fidan. Ini siapa ketua kelompoknya ini? Ayo. Fidan, ketua kelompok, pengawas ketertiban, Rizky. Kamu harus melihat temanmu tertib atau enggak. Nah, kondisikan. Kamu harus jaga kelompokmu agar tetap tertib. Jangan ribut. Yang ribut catat. Bentar ya. Apa? Oke, waktu pengerjaan habis. Sekarang ya, taruh di situ. Yo, agak permainan. Nanti waktunya habis ya. Nanti ya. Oke. Duduk siap. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Nah, karena waktunya terbatas, Ibu minta coba satu kelompok untuk maju ke depan. Sebelum Ibu tunjuk, coba kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya ke depan. Yang mau nanti dapat nilai plus dari Ibu. Mau? Apa? Ya, mau. Nanti dapat nilai plus dari Ibu. Ayo, maju. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 karena kelompok 2 mau maju. Mana yang tepuk tangan? Semuanya, Nak. Ayo, bukan Kak Davi aja. Masa Kak Davi aja yang mau dapat nilainya? Ayo, maju semuanya. Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Di sini. Sini aja. Nah. Ayo, ketua. Perkenalkan dulu, buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nanti. Ya, kami dari ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Oke, nomor 1 jawabannya apa? Coba dibaca soalnya. Ya, jawabannya aja Nak langsung.
Yang lain dengerin ya. Dibaca ketua kelompok. Ayo. Ini Bang. Ya. Ini kan. Ya, apa masalah? Apa masalah Apa masalah yang yang dihadapi? dihadapi? Coba dibaca. Ini kan. Iya, yang itu. Berdasarkan cerita yang belum dibuat. Apa masalah dihadapi keluarga Pak Rahmat dalam memenuhi kebutuhan mereka? Apa masalahnya? Itu jawabanmu apa? Yang lain dengerin. Nanti ibu tanya. Uang terbatas dan Pak Rahmat ibu harus membeli barang apa dulu untuk keluarganya. Oke, masalah yang pertama nomor 1. Coba besar-besar suaranya nak. Uang terbatas dan Pak Rahmat ibu harus membeli barang apa dulu untuk keluarganya. Oke, good, benar ya. Nomor 1 jawaban kelompok 2 itu benar. Coba dilihat jawaban kalian benar nggak? Sama nggak? Karena uang Pak Rahmat terbatas, sedangkan kebutuhannya tidak terbatas, maka bantu Pak Rahmat untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian nomor 2. Kelompok kebutuhan keluarga Pak Rahmat ke dalam Sini nak, bagi nggak kelihatan kamu. Nah, ding. kebutuhan primernya apa? Kebutuhan primer dasar yang pertama beras, Ya, beras. baju sekolah, Ya, baju sekolah. Kemudian sekundernya apa? motor, Cicilan cicilan motor. motor, Oke. dan mesin cuci. Ya, mewah. Kebutuhan tersier. Iya, good. HP. Oke. Udah ya. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2. Boleh tepuk tangannya, nak? Oke. Bentar ya. Coba Ibu kita kasih. Bentar ya. Iya, kok aku bingung ya? Sini. Ini ya. Oke, coba. Karena kelompok 2 tadi sudah maju. Halo. Kita kasih tepuk wow dulu untuk kelompok 2 ya. Kalau Ibu kasih bilang tepuk wow-nya dong. Kasih O, kasih O, kasih W, kasih O. Wow, keren. Wow, keren. Oke, lanjut ya. Coba. Kasih W, mana? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Coba ya, ulang ya. Barengan ya. Kasih W-nya dong untuk kelompok 2. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 itu benar ya. Dari nomor 1 sampai nomor akhir. Nah, di sini Ibu punya coba untuk ketua kelompoknya diambil kertasnya LKPD taruh ke depan di meja Ibu ya. Ketua kelompok. Ketua kelompoknya silakan LKPD-nya taruh di depan. Nah, kalau sudah silakan duduk. Yang lain tertib ya. Ini Fidan. Sudah duduk siap. Oke, di sini Ibu ada soal sumatif. Halo. Siapa yang lagi ngomong di depan? Siapa yang lagi ngomong di depan? Oke, tolong didengarkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, nah Ibu di sini ada soal sumatif. Sumatif akhir, Ibu mau lihat seberapa paham kalian dengan materi ini. Di sini soal sumatifnya ada 5 soal pilihan ganda. Silakan kalian
kerjakan secara mandiri. Ini bukan kelompok tapi mandiri. Nanti ini ibu nilainya, ibu bakal tempel nilai kalian biar kalian tahu berapa hasil kalian nanti ya. Nah, di sini ada nama lengkap, silakan ditulis nama lengkapnya, kelas, hari atau tanggal. Hari ini hari apa? Rabu tanggal 19. Jangan lagi nanya ibu ini hari apa ya? Hari Rabu tanggal 19. Silakan dikerjakan soal ini, kemudian dibaca dulu nak. Halo, perhatikan ibu di depan. Dibaca, ini soalnya berdasarkan cerita yang ada di sini, bukan cerita tentang LKPD tadi ya. Paham? Ceritanya di mana? Soal ceritanya di soal sumatif, bukan soal LKPD lagi ya. Mandiri. Oke, dikerjakan, waktunya ibu kasih 5 menit. 5 menit itu cepat. Ibu jangan 5 menit. Nggak bisa, waktunya 5 menit karena ini cuma 5 soal. Dibaca teliti-teliti. Dibaca soalnya, ini nak. Dibaca ceritanya, bukan cerita ibu atau cerita Pak Rahmat. Mana? Oke. Yang beli. Lima kamu. Kasih temannya. Fidan jangan banyak main. Ayo. Udah ya. Nah, nggak denger. Ini tanggal 19. Ini udah cerita Pak Joko, bukan Pak Rahmat lagi ya. Jangan lupa identitasnya. Dah. Ya, disilang. Perintahnya itu disilang. Disilang. Apa? Boleh ambil. Waktunya 5 menit dari sekarang. Jangan kerja kelompok ya, kerja kelompok nanti nilainya ibu bagi 2. Apa? Apa? Tanggal 19 ya anak-anak. Iya, bulan 8. Yang kerja kelompok nanti ibu nilainya ibu kasih bagi 2. Kalau kerja kelompoknya berempat, nilainya ibu bagi 4. Itu soal ceritanya nak, dibaca. Ini soal cerita, ini ceritanya, ini soalnya. Ya, ini ceritanya, ini pertanyaannya ya, soalnya. Ya, disilang. Ya, gitu. Benar, disilang. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Dah. Ini, ya. Benar. Ya. Ah. Iya, kalau kamu kurang itu. Ini soal somatik ibu nggak bakal kasih jawaban. Ibu mau lihat. Nah, kalau sudah tutup. Salah jawab maksudnya? Nggak apa. Berarti kalau salah coret gini aja. Ah, udah. Berarti ini yang benar kan? Ini yang benar. Oh gini, ini coret. Udah gini. Centangin aja ini. Nah. Dicentang. Ini soalnya berdasarkan cerita di atas, persediaan beras di dapur keluarga Pak Joko termasuk ke dalam jenis kebutuhan apa? Kalau primer berarti disilang primernya. Ini kan ada petunjuknya ini. Nah, dipilih satu jawaban yang tepat. Bukan dicentang, ini nada. Disilang. Nah, dibaca petunjuknya itu ada. Waktunya 2 menit lagi, ayo. Disilang. Iya, cerita Pak Joko. Ayo jangan banyak main, waktunya 2 menit. Yang sudah silakan
Ditaruh aja di mejanya, ditaruh di mejanya. Nanti ketua kelompoknya yang ngambil. Ketua kelompoknya nanti yang ngumpulin. Waktu 2 menit lagi, jangan banyak main. Apa? Disilang. Ya, dapo di bulat boleh. Udah, kalau udah taruh aja di atas mejanya. Udah, kalau udah ditutup aja. Boleh, kalau housekeeping boleh. Waktunya 1 menit lagi ya. Kalau udah taruh aja di situ, nanti ketua kelompok yang ngambil. Suaranya nak, jangan ganggu konsentrasi yang lain. Udah nanti, kalau ibu bilang kumpul. Mana bahasa? Ada bahasa sedikit. Udah taruh sini. Yang selesai, halo. Suaranya dikondisikan nak. Kasihan temannya yang lain lagi ngerjain. Suaranya jangan ribut. Oke, ketua kelompok yang selesai, anggota kelompoknya boleh dikumpul. Oke, ketua kelompoknya boleh diambil lembar teman-temannya. Anggota kelompok kumpul ke meja ibu. Ketua kelompok. Yang lain, nih, ya. Udah. Nih, mau sini nak. Oke, boleh duduk di tempatnya masing-masing. Duduk siap. Mana kalau udah siap berarti duduk di tempat. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Nah, tadi kalian sudah mengisi LKPD dan sumatif. Fidan, boleh duduk dulu Fidan. Oke. Hari ini kita setelah belajar materi apa? Coba, siapa yang tahu? Itu mata pelajarannya, materinya. Oke. Ya, coba yang lain. Halo. Hai. Ayo. Apa nih? Hari ini kita telah belajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang pokoknya IPAS. Materinya. Siapa yang mau ngomong silakan ke depan. Ibu pakaiin mic-nya. Yang mau ngomong. Siapa yang mau ngomong? Ibu pakaikan mic kalau mau ngomong. Oke. Kita telah belajar materi apa tadi? IPA, ya mata pelajaran IPAS. Materinya? Primer, sekunder. Coba angkat tangan. Tersier, sekunder,
Oke, itu namanya jenis-jenis kebutuhan masyarakat. Ada primer, sekunder, dan tersier. Coba, Kafi mau nanya. Kafi mau nanya. Tadi kita belajar apa, Kafi? Apa? Kafi belajar apa? Ibu nanyanya Kafi. Kafi nanya, belajar apa Kafi? Nah, kan nggak dengar? Coba, Rizky, tadi kita belajar apa Rizky? Fidam, tadi kita belajar apa Fidam? Belajar apa? Materinya? Nah, nggak tahu. Coba Amal, kita tadi belajar materi apa? Tersier, primer, sekunder. Nah, itu namanya jenis-jenis kebutuhan. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Halo kelompok 3, Ibu lagi ngomong ke depan. Oke, nah, coba dari kegiatan pembelajaran hari ini, kalian bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Senang. Coba angkat tangan yang senang. Senang. Kenapa kalian senang? Coba alasannya. Coba seru. Seru. Bagian apa yang kalian sukai? Nonton. Oke. Ada yang merasa yang lain? Ada yang sedih? Ada yang merasa biasa saja? Udah. Oke. Good ya. Nah, sebelum pembelajaran ini Ibu akhiri, Ibu mau apa ya? Kasih game. Nah, kasih game aja nih. Tadi maunya Bu minta game. Ini nah gamenya. Bentar. Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, di sini Ibu ada games. Ibu minta dibaca ya, nanti per kelompok ya. Perwakilan aja dulu ini. Dibaca. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, yang ujung. Coba dibaca bareng-bareng. Pak Rahmat memiliki uang 100.000 menjelang musim tanam. Manakah barang prioritas utama yang wajib dimasukkan ke keranjang sebelum uang habis? Uangnya 100.000 nak. Kira-kira dia harus beli apa? Beras. Lalu apa lagi? Yang harus diutamakan? Mana di seragam? Coba dibaca lagi apa itu? Pertama ada beras, kedua bibit padi unggul, ketiga smartphone, keempat televisi. Harganya ada di situ nah. Bibit unggul 40.000, smartphone 45.000, televisi 60.000. Kira-kira dia harus beli apa lagi? Bibit ya, kita ambil ya. Oke, kita lihat keputusan belanja kalian benar atau salah. Oke, good. Jawabannya benar. Oke, coba kelompok 2 mana? Kelompok 2 jawab ya. Coba dibaca. Itu nah, nggak bisa dibesarin. Keluarga Bu Siska memiliki anggaran 90.000 untuk keperluan anak sekolah. Pilih barang yang paling mendesak untuk dibeli. Apa? Seragam harga 60.000. Kemudian sepatu. Ada sepatu, ada tas bermerek, sama main konsol game. Apa? Sepatu. Kita cek ya. Oke, good. Jawabannya benar. Coba kelompok 3. Dijawab ini pertanyaannya ya. Kelompok 3. Pak Joko, nelayan pesisir, mempunyai anggaran 80.000 saat cuaca buruk. Apa yang harus diutamakan? Stok beras. Terus apa? Ya, stok beras. Apa lagi? Apa? Cicilan perahu. Coba Ibu masukin ya. Oke, sisa saldonya masih 5.000. Kita lihat. Oke, luar biasa. Kelompok 3 benar. Coba kelompok 4. Giliran kelompok 4. Soalnya dibaca nak.
Di tengah musim flu, keluarga Pak Budi memegang dana 100.000. Mana prioritas yang benar? Mau beli apa dulu? Ada obat dan vitamin keluarga seharga 40.000. Ada makanan bergizi, kado pesta mewah dan keranjang belanja apa itu? Dan kado pesta mewah apa? Makanan. Oke, makanan bergizi. Masih ada uangnya sisa 50.000. Beli apa lagi? Vitamin. Coba kita cek ya. Oke, benar jawabannya ya. Coba kelompok 5. Kelompok 5 mana? Oke, kelompok 5 yang belakang ya. Kita lanjut. Ibu Ani memiliki uang sisa 70.000 setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Pilih barang pendukung yang tepat. Dengan uang 70.000 itu, apa yang harus dia beli? Ada mesin cuci, kipas angin, dan jam tangan mewah. Kira-kira dia harus beli apa? Kipas angin, oke. Masih ada sisanya 50.000 uangnya. Apa? Mesin cuci. Udah ya, kita cek ya jawabannya. Oke, good, benar. Baik, oke, kelompok terakhir. Kelompok berapa? Kelompok 6. Pak Dani memerlukan sarana mobilitas kerja dengan anggaran 85.000. Oke, anggaran apa yang harus dia beli? Servis dan cicilan motor tani seharga 55, bahan bakar transportasi utama 25.000 atau mobil sport balap koleksi. Apa kelompok 6? Ada waktunya itu. Apa? Servis, kita tambahin ya. Oke, masih ada sisa 30.000 nak uangnya. Mau beli apa? Masih ada 30.000. Mau beli bahan bakar atau mobil sport? Enggak kedengeran? Mau beli bahan bakar atau mobil sport? Bahan bakar, kita tambah ya. Oke, good. Dari 6 kelompok semuanya benar semua. Coba kasih tepuk wow dulu. Mana tepuk wow-nya? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu selesaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan. Silakan dipelajari di rumahnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah.